Dianggap berhasil, Menkes Terawan diundang WHO menjadi pembicara pada tanggal 6 Oktober 2020. Kementerian Kesehatan menyebut Badan Kesehatan Dunia WHO secara khusus mengundang Kementerian Menkes Terawan Agus Putranto dalam pertemuan virtual yang digelar pada Jumat 6 November 2020. Dan yang paling mengagetkan adalah pertemuan ini menurut Kemenkes sebagai bentuk apresiasi WHO karena Menkes Terawan dinilai berhasil menangani pandemi di Indonesia. Bayangkan, di Indonesia memiliki berbagai macam pulau, berbagai suku dan ras, maka akan sangat sulit untuk mengendalikan pandemi ini. Tetapi Menkes Terawan fokus kepada penyembuhan terhadap pandemi ini, sehingga di Indonesia angka kesembuhan semakin hari semakin meningkat dan layak diapresiasi oleh WHO. Selain itu, WHO juga mengapresiasi langkah Indonesia melakukan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Dinilai ampuh oleh WHO saat mengatasi pandemi ini. Saat negara-negara lain melakukan lockdown, Indonesia tidak melakukan lockdown. Indonesia tetap bebas mencari nafkah dan bebas melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Tetapi protokol kesehatan harus kita jaga sehingga laju pertumbuhan pandemi bisa ditekan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan adalah langkah yang tepat untuk mengendalikan laju pandemi ini di Indonesia. Padahal sebelumnya, Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong Terawan yang pernah viral saat itu. Kenapa Menkes Terawan tidak mundur? Tetapi fakta mengatakan sebaliknya. Menkes Terawan malah diapresiasi oleh WHO karena bisa mengendalikan angka laju pandemi ini. Dan juga pernah penandatanganan petisi yaitu Jokowi untuk mencopot Menkes Terawan karena dianggap tidak berhasil menanggulangi pandemi ini. Dan hampir 8.000 lebih penandatangan petisi ini. Dan tetapi dari hari ke hari membuktikan Menkes Terawan bekerja dengan sangat bagus sekali. Dan sampai WHO memberikan apresiasi kepada Menkes Terawan karena Menkes Terawan memang tidak suka konferensi pers. Dia lebih suka kerja dan kerja. Untuk konferensi pers diserahkan Gubernur DKI Jakarta. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dianggap berhasil, Menkes Terawan diundang oleh WHO. Kementerian Kesehatan menyebut Badan Kesehatan Dunia WHO secara khusus mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam pertemuan virtual yang digelar Jumat 6 November besok. Pertemuan itu menurut Menkes Terawan sebagai bentuk apresiasi dari WHO karena Menkes Terawan dinilai berhasil menangani pandemi ini. Hal itu terungkap dalam surat undangan yang diteken oleh Asisten Direktur Jenderal Kesiapan Darurat WHO, Johan Major, pada 30 Oktober 2020 yang lalu dan ditujukan kepada Menteri Terawan seperti yang dikutip CNN Indonesia. Dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI Widiawati. Iya betul undangan itu, kata Widiawati kepada CNN. Kendati demikian, Widiawati tak merinci ihwal agenda undangan tersebut. Selanjutnya, dihubungi terpisah pelaksanaan tugas PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Muhammad Budi Hidayat menyebut undangan tersebut merupakan undangan spesial dari WHO atas keberhasilan Indonesia yang dinilai mampu menangani pandemi ini usai penambahan kasus positif pandemi melandai dalam beberapa pekan terakhir. Iya, dinilai bagus WHO. Alhamdulillah,
Ini karena Indonesia dianggap mampu membuat angka positif landai. Iya, positif rate-nya dan juga angka sembuh meningkat, kata Budi melalui sambungan telepon kepada CNN. Selain itu, Budi menyebut WHO turut mengapresiasi pelaksanaan protokol kesehatan pandemi 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3 protap itu menurutnya dinilai WHO berhasil menekan laju penyebaran pandemi ini. Jadi artinya WHO menyebut Indonesia berhasil karena dibuktikan melandainya kasus ini, pungkasnya. Dalam undangan tersebut, Terawan diundang oleh WHO bersama 3 menteri kesehatan negara lain yang dinilai sukses menangani pandemi. Namun, tidak disebutkan menteri negara mana saja yang diundang terkait hal itu. Budi juga mengaku belum mendapatkan info lebih jelas. Undangan itu menyebut bahwa besok Terawan akan diajak bertemu secara daring dengan Direktur Jenderal WHO. Tedros akan mendengarkan masukan dari para menteri mengenai tindakan dalam penanganan pandemi atau tinjauan tindakan-tindakan. Dalam kapasitas inilah kami menyampaikan undangan bagi Anda untuk bergabung dalam konferensi pers Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros, dan Menteri Kesehatan dari 3 negara lain dan berbagai pengalaman Indonesia yang berhasil melaksanakan IR nasional pandemi, tulis pesan dalam undangannya tersebut. Dalam surat itu, WHO menginginkan pertemuan secara virtual itu dapat dijadikan ruang belajar dalam strategi dan respon masing-masing negara dalam penanganan pandemi ini. WHO berharap agenda besok akan menjadi refleksi negara lain dalam menghadapi pandemi ini. Sebelumnya, WHO telah menerbitkan pedoman dan alat WHO dengan melakukan country pandemi IR pada 23 Juli 2020. Kemudian pada pertemuan keempat Komite Darurat IR 2005 mengenai wabah pandemi pada 31 Juli 2020, komite juga mengeluarkan rekomendasi sementara kepada negara-negara untuk berbagi praktik dan strategi terbaik dengan WHO. Pertemuan ini diselesaikan oleh Direktur Jenderal WHO dan menyoroti pentingnya pembelajaran kolektif dan berkelanjutan. Secara pertemuannya memangku kepentingan terkait untuk menganalisis secara kritis dan sistematis tindakan yang dilakukan dalam tanggap darurat. Di Indonesia, IR secara komprehensif mencakup 9 pilar utama penanggulangan pandemi, yakni komando dan koordinasi, komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat, pengawasan tim respons cepat dan investigasi kasus, kemudian titik masuk, perjalanan internasional dan transportasi, laboratorium pengendalian infeksi, manajemen kasus, dukungan operasional dan logistik, dan memelihara layanan dan sistem kesehatan penting. Diketahui sebelumnya, petisi online yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar segera mencopot Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan kian banyak ditandatangani masyarakat. Petisi di halaman Ceng.org berjudul "Copot Terawan sebagai Menteri Kesehatan" itu hingga 5 Oktober 2020 sudah ditandatangani 8.456 orang. Mereka menganggap Terawan gagal menangani pandemi di Indonesia. Target merdeka mereka 10.000 orang bisa lebih. Kami menilai Bapak Terawan Agus Putranto telah gagal sebagai Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi ini, tulis petisi ini. Mereka juga menyoroti Terawan yang menghilang dari publik padahal banyak orang yang ingin meminta pertanggungjawaban terkait pandemi padanya. Mari bersama-sama kita minta ke Presiden Joko Widodo untuk mencopot Terawan dari jabatan Menteri Kesehatan dan memilih ahli yang lebih kompeten sebagai Menteri Kesehatan, kata dia. Selain itu, mereka juga membandingkan Terawan dengan Menteri Kesehatan dari 8 negara lain yang sudah mengundurkan diri karena merasa gagal mengatasi pandemi. Petisi ini dibuat oleh Koalisi untuk Indonesia Bebas Pandemi yang terdiri dari Jala PRT, Buruh Supinah, Presiden UIN Jakarta Sultan Rifandi, dan Ketua BEM UI Maning Margana Mahendra dan Irma Hidayana. Di bagian deskripsi, koalisi menilai Terawan telah gagal sebagai Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi ini. Sejak awal dia terkesan menggampangkan wabah virus ini. Penanganan pun jadi tidak serius. Saat ini pun Terawan dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti perlindungan tenaga kesehatan dan menekan angka penyebaran pandemi ini.